Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevita Wahyu dari Tadris Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di musim pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dimulai dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Pernahkah kalian mencari tutorial tentang membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu? Seperti contohnya, bagaimana cara memasak mie, bagaimana cara membuat kue, atau bagaimana cara menyalakan televisi yang benar? Contoh-contoh tersebut adalah contoh dari teks prosedur. Oke, kita mulai ya. Yuk, simak. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan tertentu yang disajikan secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, apa bedanya teks prosedur dengan teks yang lain? Perbedaan dari teks prosedur dengan teks yang lain terletak pada isinya. Teks prosedur berisi tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari teks prosedur? Ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Biasanya diawali dengan kata tunjukkan, matikan, nyalakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan kata kerja aktif. Ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, dan yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan waktu yang akurat. Lalu, apa saja struktur dari teks prosedur? Struktur dari teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian ada alat dan bahan yang akan digunakan. Ini apabila ada. Selanjutnya ada langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh agar tujuan tersebut dapat tercapai. Ada penegasan ulang. Di bagian ini berisi tentang pengulangan pernyataan yang ingin digunakan untuk meyakinkan pembaca, dan yang terakhir adalah penutup. Di sini kita juga akan belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu secara kronologis. Contohnya, selanjutnya, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kata persuasif atau membujuk. Kemudian yang keempat, menggunakan verba material dan tingkah laku. Kata kerja yang fokus pada tindakan fisik, misalnya memotong, mengiris, dan lain-lain, serta mengacu pada respon subjek yang diungkapkan setelah tindakan, seperti merasa, menolak, atau menanggapi. Apa saja sih jenis-jenis dari teks prosedur itu? Jenis-jenis dari teks prosedur antara lain teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Ada teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Yang terakhir ada teks prosedur tentang cara memainkan atau menggunakan alat. Nah, di sini ada prosedur sederhana. Prosedur sederhana adalah suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 atau 3 langkah saja.
Teks prosedur kompleks adalah prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang banyak dan juga rumit. Kemudian yang terakhir ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan sebuah prosedur yang langkah-langkahnya sangat mudah untuk dipahami. Lalu, apa sih fungsi dari teks prosedur? Fungsi dari teks prosedur yang paling utama adalah memberitahu pembaca atau pendengar cara melakukan atau membuat sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.